Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 5 yang berkata demikian. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sesuai dengan judul renungan kita, semoga kita tidak bosan untuk berdoa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, dan di setiap momen hidup kita. Berbicara tentang doa, tentunya kalau ditanya, apakah kita tahu berdoa? Pastinya kita akan menjawab, ya, saya tahu berdoa. Tapi ada kalanya kita bisa saja bosan, jenuh, bahkan kita bisa saja berhenti berdoa, apalagi ketika yang kita doakan tidak kunjung datang atau tidak dikabulkan. Renungan hari ini memberitahu kepada kita untuk jangan berhenti berdoa. Saat kita membutuhkan pertolongan Tuhan, berserulah kepada Tuhan, maka perhatian Tuhan akan tertuju kepada seruan kita. Seperti halnya seorang bayi, belum bisa berbicara dan berjalan. Cara bayi meminta pertolongan, yaitu dengan menangis. Kenapa demikian? Karena dia belum bisa melakukan banyak hal sendiri. Demikian juga dengan kita. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendiri, dan hal itu membutuhkan banyak bantuan. Tapi bukan dengan cara menangis seperti bayi, tapi dengan berdoa. Mungkin hari-hari ini ada banyak yang sedang kita butuhkan. Entah itu kita membutuhkan pekerjaan, rumah, kesehatan, dan lain sebagainya. Apapun yang kita butuhkan, mari berserulah kepada Tuhan. Maka Ia akan menjawab dari gunung-Nya yang kudus. Seperti kata firman Tuhan yang menjadi ayat renungan kita hari ini. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang tidak pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketika seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia tetap terus berdoa. Dia adalah Nabi Elia. Waktu itu ada kelaparan di negeri Samaria. Semuanya kering dan mati karena tidak turun hujan dalam waktu yang lama. Di situ Nabi Elia berdoa sampai 7 kali untuk meminta hujan. Dan singkat cerita, Tuhan menjawab seruan doa Nabi Elia. Sekarang, bagaimana kalau kita ada di posisi Nabi Elia? Apakah kita akan berhenti berdoa? Jawab di hati kita masing-masing dan renungkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat renungan hari ini memberitahu kita untuk jangan pernah berhenti berdoa, meskipun kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17, mengajarkan kita untuk tetap berdoa, karena hanya dengan doalah
yang dapat menarik perhatian Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita kembali melihat ayat perenungan kita pada malam hari ini, dikatakan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Doa adalah nafas kehidupan orang percaya. Tanpa doa, kita seperti seorang yang kehabisan oksigen dalam perjalanan rohani kita. Namun, tidak dapat disangkal bahwa terkadang kita merasa lelah berdoa. Kita bertanya-tanya, mengapa doa kita belum dijawab? Mengapa seolah-olah Tuhan diam? Apakah Tuhan mendengar doa kita? Renungan hari ini mengingatkan kita untuk jangan pernah berhenti berdoa. Apapun situasi yang kita hadapi, ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia mendengar dan menjawab kita dari tempatnya yang kudus. Meskipun jawaban itu tidak selalu datang seketika, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan mendengar dan bekerja di balik layar. Yang pertama, doa menghubungkan kita dengan Tuhan. Doa bukan sekedar ritual atau kebiasaan, tetapi adalah komunikasi pribadi dengan Tuhan. Melalui doa, kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 3 mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Tuhan rindu agar kita selalu datang kepadanya dalam doa. Bahkan ketika kita tidak tahu harus berdoa apa, Tuhan tetap mengerti isi hati kita. Jangan biarkan kesibukan dunia menjauhkan kita dari doa. Jangan biarkan kelelahan hidup membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang siap mendengar setiap seruan kita. Yang kedua, ketekunan dalam doa akan menghasilkan jawaban Tuhan. Seringkali kita mengharapkan jawaban instan dari Tuhan. Kita ingin melihat mujizat terjadi saat itu juga. Namun, Tuhan memiliki waktunya sendiri. Dalam Alkitab, kita belajar dari banyak tokoh yang harus menunggu dalam doa sebelum mereka melihat jawaban Tuhan. Abraham dan Sarah berdoa bertahun-tahun sebelum Tuhan memberikan Ishak. Hana berdoa dengan penuh air mata sebelum Tuhan memberinya Samuel. Daniel tetap berdoa meskipun dia tahu ada ancaman dilemparkan ke gua singa. Dan seperti yang telah kita bahas dalam renungan ini, Nabi Elia tidak hanya berdoa 1 kali, tetapi 7 kali sebelum hujan turun. Ini menunjukkan bahwa ketekunan dalam doa sangat penting. Tuhan ingin melihat seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Jangan menyerah hanya karena kita belum melihat hasilnya. Yang ketiga, mengapa Tuhan seolah-olah tidak menjawab doa kita? Ada beberapa alasan mengapa Tuhan belum menjawab doa kita. Yang pertama, waktunya belum tepat. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 mengatakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terkadang kita meminta sesuatu yang baik, tetapi Tuhan tahu bahwa kita belum siap menerimanya. Yang kedua, ada hal yang harus kita pelajari. Kadang-kadang Tuhan ingin membentuk karakter kita melalui proses menunggu. Dia ingin kita belajar bersabar, percaya, dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Yang ketiga, Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik. Dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9, Tuhan berkata bahwa jalannya lebih tinggi dari jalan kita. Mungkin kita berdoa untuk sesuatu yang kita pikir baik, tetapi Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik untuk kita. Yang keempat, jangan biarkan keadaan menghentikan doa kita. Banyak orang berhenti berdoa karena mereka merasa putus asa. Ada yang merasa bahwa doa mereka tidak berharga. Ada yang kecewa karena merasa Tuhan tidak menjawab. Dan ada pula yang merasa tidak layak berdoa karena dosa-dosa mereka. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan
adalah Bapa yang penuh kasih. Dia tidak pernah lelah mendengar kita. Meskipun kita berdosa, kita bisa datang kepadanya dengan hati yang bertobat, dan Dia akan mendengarkan kita. Dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 1, Yesus berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Yesus sendiri menunjukkan teladan dalam doa. Yesus sering berdoa, bahkan sebelum mengambil keputusan besar. Jika Yesus adalah anak Allah, merasa perlu untuk terus berdoa, apalagi kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada malam hari ini, jangan pernah berhenti berdoa. Doa adalah senjata kita, kekuatan kita, dan cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendengar dan menjawab, walaupun tidak selalu dengan cara yang kita harapkan. Jika kita merasa lelah berdoa, ingatlah bahwa Nabi Elia tidak berhenti berdoa, meskipun awan hujan belum terlihat. Tuhan selalu bekerja, meskipun kita belum melihat hasilnya. Teruslah berdoa dengan iman, tetaplah berharap kepada Tuhan, dan jangan pernah menyerah, karena hanya doa yang dapat menarik perhatian Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang penuh kasih sayang. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan atas firman-Mu, yang mengingatkan kami untuk selalu berdoa dan tidak jemu-jemu. Kami sadar bahwa seringkali kami lelah, putus asa, dan ingin berhenti berdoa ketika kami tidak segera melihat jawaban-Mu. Berikan kami hati yang setia, hati yang percaya bahwa Engkau selalu mendengar seruan kami. Ajarkan kami untuk tetap berdoa dalam segala situasi, baik dalam sukacita maupun dalam pergumulan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati usaha dan pekerjaan umat-umat-Mu, studi anak-anak-Mu ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Dalam segala keadaan, Tuhan selalu menolong umat-umat-Mu dalam setiap pergumulan masalah yang mereka hadapi. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu
sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka Tuhan, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.